Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Yuni Eka, di dalam mata kuliah Etika Profesi. Baik, hari ini sudah masuk ke pertemuan kedua ya. Pembahasan kita adalah tentang etika profesi. Kalau di minggu kemarin kita sudah bahas tentang apa itu etika, moral, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang etika profesi. Pembahasannya nanti akan berkaitan dengan pengertian profesi, etika profesi itu apa, etika komputer, profesional, profesionalisme, kemudian prinsip-prinsip yang menjadi tanggung jawab seorang profesional. Oke. Masuk ke dalam struktur etika. Apa sih itu etika? Ya, menurut para ahli, etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antar sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Etika pada dasarnya memiliki struktur seperti yang kalian lihat di slide. Itu pada umumnya terbagi menjadi dua bagian, ya, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika, dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak, serta tolak ukur dalam menilai baik dan buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat dianalogikan dengan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori. Kemudian ada etika khusus. Etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan, yang didasari oleh cara, teori, dan prinsip-prinsip moral dasar. Etika khusus dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu etika individual dan etika sosial. Etika individual yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Sedangkan etika sosial yaitu berbicara mengenai kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia. Perlu diperhatikan bahwa etika individual dan etika sosial di sini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Karena kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan sebagai anggota umat manusia itu saling berkaitan. Etika sosial menyangkut hubungan manusia dengan manusia, baik secara langsung maupun secara kelembagaan, baik keluarga, masyarakat, ataupun negara. Sikap kritis terhadap pandangan-pandangan dunia dan ideologi-ideologi maupun tanggung jawab manusia terhadap lingkungan hidup. Dengan demikian, luasnya lingkup dari etika sosial, maka etika sosial ini terbagi atau terpecah lagi menjadi beberapa banyak bagian atau bidang. Dan pembahasan bidang yang paling aktual saat ini adalah mengenai sikap terhadap sesama, etika keluarga, etika profesi, ya. Di etika profesi itu ada biomedis, hukum, bisnis, teknologi informasi, dan juga lain sebagainya. Kemudian ada etika politik dan juga lingkungan hidup, serta etika ideologi. Oke, kemudian kita lanjut. Ada pekerjaan dan juga profesi. Ya. Abdul Qadir Muhammad tahun 2001 mengklasifikasikan kebutuhan manusia sebagai berikut. Kebutuhan ekonomi, ya, secara material, kemudian kebutuhan psikis, non materi, dan juga kebutuhan biologis atau proses regenerasi. Dan kebutuhan pekerjaan, kebutuhan akan status dan juga derajat. Sedangkan menurut Thomas Aquinas yang dikutip dari Sumariono mengatakan bahwa wujud kerja itu memiliki tujuan pemenuhan kebutuhan hidup, kemudian mengurangi tingkat pengangguran dan kriminalitas serta melayani sesama. Pekerjaan dan profesi. Apa sih itu profesi? Ya, secara umum profesi adalah
bagian dari pekerjaan, namun tidak setiap pekerjaan adalah profesi. Ya, profesi kerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan juga mengandalkan suatu keahlian. Gitu. Nah, seorang petugas staf administrasi bisa saja berasal dari berbagai latar ilmu, ya. Namun tidak demikian halnya dengan akuntan, pengacara, dokter yang membutuhkan pendidikan khusus. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang mengandalkan keterampilan dan keahlian khusus yang tidak didapatkan pada pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Dan profesi juga merupakan satu pekerjaan yang menuntut pengemban profesi tersebut untuk terus memperbaharui keterampilannya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, lanjut. Pengertian profesi ini tadi ya. Profesi adalah kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi dan memenuhi dari manusia di dalamnya pemakaian dengan cara yang benar akan keterampilan dan keahlian tinggi hanya dapat dicapai dengan dimilikinya penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas, mencakup sifat manusia, kecenderungan sejarah dan lingkungan hidupnya serta adanya disiplin. Nah, menurut Franz Magnesuseno, nilai moral profesi terbagi menjadi berani berbuat untuk memenuhi tuntutan profesi, menyadari kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan profesi, idealisme sebagai perwujudan makna misi organisasi profesi, itu menurut itu adalah nilai moral profesi menurut Franz Magnesuseno. Ini ciri-ciri profesi ya. Ada beberapa sifat yang selalu melekat pada profesi ya secara umum, yaitu yang pertama adanya pengetahuan khusus yang tadi ya, memiliki keterampilan ya berkat pendidikan ataupun pelatihan dan pengalaman yang bertahun-tahun. Kemudian adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi ya, dan mengabdi pada kepentingan masyarakat. Artinya setiap pelaksana profesi ini harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Dan selanjutnya ada izin khusus untuk menjalankan satu profesi tersebut, gitu ya. Sering kan kita lihat di dekat-dekat rumah itu ada yang buka klinik, tapi kan pasti ditampilkan, oh ada izinnya atau tidak. Nah itu kan sebuah profesi yang memang kan keahlian khusus dan juga perlu izin untuk eh, melaksanakan profesi tersebut, gitu ya, menjalankan profesi tersebut. Gitu. Kemudian kaum profesional biasanya menjadi anggota dari satu profesi. Nah, ini merupakan sifat-sifat pelaku profesi, yaitu menguasai ilmu secara mendalam dalam bidangnya, mampu mengonversikan ilmu menjadi keterampilan, dan selalu menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. Oke, kita lanjut ke profesional dan profesionalisme. Ya. Profesional adalah pekerjaan yang menjalankan fungsi. Secara sederhananya, profesional itu adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan satu keahlian yang tinggi. Atau seseorang profesional adalah seorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian. Yang harus kita ingat dan pahami betul di sini bahwa profesi dan profesional itu terdapat beberapa perbedaan ya. Kalau profesi tadi kan kita sudah bahas bahwa dia mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus, kemudian dilaksanakan sebagai satu pekerjaan atau kegiatan utama, dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup, dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam. Ya. Sedangkan profesional itu adalah orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya, meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatannya itu, hidup dari situ dan bangga dengan pekerjaannya. Gitu. Itu profesional. Ya.
Oke, 3 watak kerja seorang profesional itu yakni adalah kerja seseorang profesional itu beritikat untuk merealisasikan kebajikan demi tegaknya kemajuan profesi yang digeluti. Dan oleh karenanya tidak terlalu mementingkan atau mengharapkan imbalan atau upah material. Kemudian, kerja seorang profesional itu harus dilandasi oleh kemahiran teknis yang berkualitas tinggi yang dicapai melalui proses pendidikan atau pelatihan yang panjang, eksklusif, dan berat. Yang ketiga, kerja seorang profesional itu diukur dengan kualitas teknis dan kualitas moral. Harus menunjukkan diri pada sebuah mekanisme kontrol berupa kode etik yang dikembangkan dan disepakati bersama di dalam sebuah organisasi profesi. Baik, lanjut untuk profesionalisme. Nah, kalau profesionalisme ini adalah menunjukkan ide, aliran, isme yang bertujuan mengembangkan profesi agar profesi yang dilaksanakan oleh profesional dengan mengacu kepada norma-norma standar dan kode etik serta memberi layanan terbaik kepada klien. Sikap seorang profesional yaitu komitmen tinggi, tanggung jawab, berpikir sistematis, menguasai materi, dan menjadi bagian masyarakat profesional. Oke, masuk ke etika profesi, kode etik. Nah, kode etik ini adalah atau asas yang diterima oleh satu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 8 atau Pokok-Pokok Kepegawaian, kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik profesi ini sebetulnya tidak merupakan satu hal yang baru ya, sudah lama diusahakan untuk mengatur moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis. Salah satu contoh tertuanya adalah Sumpah Hippocrates yang dipandang sebagai kode etik pertama untuk profesi kedokteran. Ya, Hippocrates ini adalah dokter Yunani kuno yang digelari Bapak Ilmu Kedokteran. Nah, beliau hidup dalam abad ke-5 sebelum Masehi. Menurut ahli-ahli sejarah sebelumnya ini belum tentu sumpah ini merupakan buah pena Hippocrates sendiri, tetapi setidaknya berasal dari kalangan muridnya dan meneruskan semangat profesional yang diwariskan oleh Yunani. Gitu. Oke, lanjut. Ini pengertian secara khususnya ya. Etika ini kemudian dibuat dalam bentuk aturan ya atau kode tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada. Dan pada saat yang dibutuhkan juga akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika atau rasional umum, common sense, dinilai bintang dari kode etik. Dengan demikian, kode etik ini atau etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan self control. Karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan sosial profesi itu sendiri. Yang masuk ke prinsip-prinsip dasar dalam etika profesi, prinsip standar. Ada beberapa ya, ada prinsip standar teknis, prinsip standar kompetensi, tanggung jawab profesi, serta kepentingan. Kalian bisa bacanya di slide ini ya. Kemudian ada prinsip integritas, objektivitas, kerahasiaan, sampai dengan ke perilaku profesional. Ada 4 perspektif dalam profesionalisme menurut Gilley dan England. Yang pertama itu ada pendekatan berorientasi filosofis, pendekatan dengan nama profesional, pendekatan sikap individu, dan juga pendekatan dialektik. Yang kedua, pendekatan perkembangan bertahap, yakni dengan cara individu kemudian mengidentifikasi dan mengadopsi ilmu, membentuk organisasi profesi, membuat kesepakatan persyaratan profesi, menentukan kode etik, sampai dengan merevisi persyaratan. Yang ketiga ada pendekatan berorientasi karakteristik, yaitu etika sebagai aturan langkah, pengetahuan yang terorganisir, keahlian kompetensi khusus,
tingkat pendidikan minimal dan sertifikasi keahlian. Yang keempat, pendekatan berorientasi non-tradisional, mampu melihat dan merumuskan karakteristik unik dan kebutuhan sebuah profesi. Nah, ini masuk ke dalam prinsip-prinsip yang menjadi tanggung jawab seorang profesional. Ya, ada prinsip holistik, yaitu keseluruhan, ya, dengan keseluruhan sistem komponen-komponen dari jasa atau praktek yang diberikan agar dapat menghindari dampak negatif terhadap salah satu atau beberapa komponen yang terkait dengan sistem tersebut. Yang kedua, ada prinsip optimal atau terbaik. Profesional selalu memberikan jasa atau prakteknya yang terbaik bagi perusahaan. Yang ketiga, ada lifelong learner atau belajar sepanjang. Artinya bagaimana profesional ini selalu belajar sepanjangnya untuk menjaga wawasan dan ilmu pengetahuan sekaligus mengembangkannya sehingga dapat memberikan jasa atau prakteknya yang lebih berkualitas daripada sebelumnya. Yang namanya ilmu itu harus diupdate ya, gitu. Jadi kita sebagai pengajar pun di sini tidak berarti untuk sama seperti kalian untuk belajar, gitu. Kemudian yang keempat ada integriti atau kejujuran. Profesional menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran serta bertanggung jawab atas integritas ataupun kemurnian pekerjaan atau jasanya. Dan yang kelima ada sharp atau berpikir tajam, di mana profesional ini selalu bisa cepat tanggap terhadap permasalahan yang ada dalam jasa atau praktek yang diberikan, sehingga dalam menyelesaikan masalah tersebut secara cepat dan tepat. Yang keenam ada teamwork atau kerjasama. Ya, seorang profesional pasti mampu bekerja dengan profesional lain. Innovation atau inovasi, profesional selalu bisa berpikir maupun belajar untuk mengembangkan kreativitasnya. Dan yang kedelapan ada communication atau komunikasi, profesional mampu berkomunikasi dengan baik dan benar sehingga dapat menyampaikan objektivitas atau pembicaraan yang dimaksud secara tepat. Lanjut di etika komputer, ya, menurut Moore dalam bukunya What is Computer Ethics atau dapat diartikan sebagai bidang ilmu yang tidak terkait dengan secara khusus dengan teori ahli filsafat manapun dan kompatibel dengan pendekatan metodologis yang luas pada pemecahan masalah etis. Nah, di sini merupakan ada isu-isu pokok dari etika komputer ya. Nah, yang lagi marak sekarang yang sudah kalian dengar nih ya, tentang apa? Karbiorka ya. Nah, itu masuk ke dalam juga kejahatan komputer ya. Nah, di sini contohnya tuh ada penyebaran virus, spam, carding, banyak sekali ya. Cyber etik, internet sebagai perumahan di bidang komputer. Masalahnya pengguna berasal dari berbagai negara hidup dalam anonimus. Nah, digital itu luar biasa ya. Kalau kita nggak ngerti banget bisa serem. E-commerce, sistem perdagangan yang menggunakan mekanisme elektronik yang ada di jaringan internet namun juga bukan beberapa permasalahan seperti pajak ya, perlindungan konsumen, terus pemalsuan tanda dan itu juga bisa jadi problem sih ya. Kemudian ada pelanggaran HAKI. Contohnya lah yang paling ringan aja deh udah pembajakan ya. Pembajakan perangkat lunak, shoplifting, ciri ilegal, penyewaan. Tanggung jawab profesi. Munculnya kode etik profesi untuk memberikan gambaran adanya tanggung jawab bagi para pekerja di bidang komputer untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional. Oke, masuk ke tugas. Nah, ini tugas di pertemuan 2. Ya, kalian bisa memberikan contoh etiket atau pelanggaran berinternet yang kalian ketahui dalam berkirim surat email, kemudian berbicara dalam chatting. Kira-kira ada nggak contoh sama ya? Silahkan dikerjakan. Kemudian yang kedua, jelaskan berbagai macam kegiatan apa saja yang bisa dilakukan pada 2 kegiatan di atas. Dan jelaskan juga apa yang dimaksud dengan
proses profesional dalam mengukur sebuah profesionalisme. Baik, terima kasih 1175B. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa disimak dengan baik, kemudian bisa dikembangkan lagi, cari-cari tahu lagi, dibaca-baca lagi dengan banyak sumber mengenai etika profesi itu sendiri. Kita ketemu lagi di minggu depan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.